Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathiran, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat taufik dan hidayahnya serta limpahan nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah salat Jumat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan assalam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insyaallah senantiasa selalu menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di momen yang mulia ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya bagi para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara imtithalil awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taqwa madar sa'adah, karena takwa adalah titik ukur kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, dari manapun asal orang tersebut, apabila di dalam hatinya ada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi apabila perkara iman dan takwa hilang di dalam kehidupan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjamin kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada-Nya. Amin. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwa kebahagiaan dunia dan
akhirat sangat bergantung kepada kesehatan dan kejernihan hati. Sementara kesehatan dan kejernihan hati sangat bergantung dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang merupakan petikan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tukhzini yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hadirin kaum muslimin yang salat Jumat rahimakumullah. Melalui ayat di atas jelas sekali bahwa orang-orang yang selamat di akhirat adalah orang yang membawa hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih dari sifat-sifat tercela, serta bersih dari berbagai penyakit hati. Selain itu, hati yang bersih juga merupakan sarana untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati. Maka dari itu, kunci-kunci meraih ketenangan hati inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dikarenakan ini suatu hal yang penting bagi kita, mengingat tampaknya masih banyak saudara-saudara kita yang hidup serba kecukupan, bahkan bergelimang harta, namun hatinya tidak tenang, hatinya sempit dan tidak lapang. Hadirin kaum muslimin yang salat Jumat rahimakumullah. Para alim ulama merumuskan berdasarkan dalil-dalil setidaknya ada 4 kunci meraih ketenangan dan kelapangan hati. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sebagaimana kita ketahui, taat kepada Allah merupakan salah satu sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang beriman dan bertakwa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi hajatnya dan keinginannya, insyaallah akan dipenuhi. Apapun masalah yang dihadapinya akan diberikan jalan keluar, bahkan ia akan dilimpahkan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Termasuk hatinya akan selalu dilapangkan di setiap keadaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengenai jaminan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga. Quran surat At-Talaq. Itulah janji Allah bagi siapapun hamba-Nya yang senantiasa bertakwa kepadanya. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kunci kedua untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati adalah bertaubat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa dan kesalahan. Obatnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdosa kemudian bertaubat ibarat orang yang kotor kemudian mandi. Hal itu harus segera dilakukan. Jangan menunggu dosa itu berkarat dan berakibat mengerasnya hati. Selain bertaubat, jika kita ingin tenang dan lapang hati kita, harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang datang darinya, kita terima dengan keikhlasan. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di balik sesuatu yang kurang kita senangi, ada rahasia besar dan kebaikan yang hendak Allah berikan kepada kita. Ingatlah, apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya pasti baik. Sebab kurang baik itu hanya menurut pandangan mata kita semata. Jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertawakal dan selalu berserah diri kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi." Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya.
Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhasil, setiap kita sudah pernah berbuat lalai atau dosa, segera akhiri dengan taubat, setidak-tidaknya dengan istighfar. Setiap kita menerima ujian atau hasil yang kurang sesuai dengan harapan kita, segera kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah lebih keras lagi, lebih sering lagi berdoa dan memohon kepadanya. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah setiap apa yang sudah Allah berikan kepada kita, besar ataupun kecil, sebab dengan syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala akan ditambah. Dengan berserah, hidup menjadi ringan tanpa beban. Ibnu Athaillah pernah berpesan, jangan pernah memikirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bukan urusan hamba, dipikirkan pun hanya akan membuat beban. Hamba hanya berusaha dan berdoa, hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah berkeyakinan demikian, niscaya hati kita akan tenang dan lapang. Kunci yang ketiga adalah memperdalam ilmu Allah. Tak bisa disangkal sempitnya hati kita akibat kurang ilmu Allah dalam hati kita. Maka salah satu kunci penting meraih ketenangan hati adalah mendalami ilmu-ilmunya. Sebab dengannya hati kita akan tenang dan terang dari gelapnya kebodohan. Karena itu, selagi ada waktu, tuntutlah ilmu Allah, perdalamlah ilmu Allah, niscaya hati kita akan lapang dan terang. Ingatlah ilmu itu cahaya yang selalu menerangi pemiliknya sekaligus menuntunnya ke jalan keselamatan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, kunci keempat ketenangan hati adalah selalu menolong sesama. Orang yang selalu menolong kesulitan orang lain, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Bukanlah ketika mendapat pertolongan orang lain hati kita menjadi senang, maka itu pula yang dialami orang lain saat ditolong oleh kita. Maka mulai dari sekarang perbanyaklah membantu orang lain, niscaya kita akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa saja yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan satu kesulitannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, mari kita menebar kebaikan. Sebab itulah kebaikan yang akan kembali kepada kita. Tolonglah orang lain, niscaya kita akan mendapat pertolongan. Bukalah kesulitan orang lain, niscaya kesulitan kita pada hari kiamat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melapangkan hati kita, serta di akhirat kelak kita termasuk hamba-hambanya yang mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك